Gak seperti ulat biasa, tubuh Hugmoth caterpillar tertutup oleh bulu runcing berwarna coklat dan 9 pasang kaki tambahan. Karena punya banyak bulu, Hugmoth juga dikenal dengan nama siput monyet. Serangga aneh ini berhabitat di Amerika Utara dan banyak dijumpai di sela-sela pepohonan rindang dan semak hias. Hewan mungil berbulu ini nggak sepolos penampilannya loh. Bulu di punggungnya terhubung ke kelenjar beracun di bawah kulit. Kalau kamu sampai menyentuhnya, tanganmu akan langsung berubah jadi merah padam disertai rasa gatal dan sensasi terbakar. Cenat-cenutnya udah mirip kayak disengat lebah. Untuk mengobati sengatan Hugmoth, kamu perlu menyiramnya dengan air agar bulu ulat yang masih menempel segera lepas. Nyerimu akan segera sembuh kok, dan bekasnya akan hilang dalam seminggu. Semut peluru merupakan spesies semut yang paling besar. Meski tergolong jumbo di spesiesnya, tubuh semut peluru cuma seukuran koin seribuan. Serangga ini paling sering ditemukan di negara-negara seperti Nicaragua dan Paraguay, jauh di dalam hutan hujan. Tapi jangan salah dulu, meski ukuran tubuhnya nggak seberapa, gigitan semut peluru sangat ampuh. Malahan bisa sampai 30 kali lebih nyut-nyutan dari sengatan tawon atau lebah. Penduduk setempat juga menjulukinya sebagai semut 24 jam. Karena efek gigitannya akan terasa sampai seharian full. Meski begitu, gigitan semut peluru nggak terlalu berbahaya kok. Dalam seminggu juga akan sembuh. Dengan mengenali kebiasaan anehnya, kita bisa loh menghindar dari gigitan kuatnya. Semut peluru akan mengeluarkan bau super busuk saat berada di dekat predator. Jadi, kalau kamu nyium bau busuk saat berada di hutan, sebaiknya segera menjauh. Kissing bug sangat mirip dengan kecoa biasa, tapi tubuhnya lebih ramping dan gak bersayap. Di punggungnya juga ada pola garis ngejreng. Habitatnya ada di negara bagian selatan Amerika Serikat yang bersuhu hangat, terutama di celah-celah barang, kolong tempat tidur, dan perabot. Serangga ini dijuluki sebagai kutu vampir karena cuma keluar di malam hari. Meskipun gigitannya nggak begitu menyakitkan, efeknya bisa sangat membahayakan. Air liur kissing bug bisa bikin kita alergi. Kalau sampai tergigit, kulit kita akan gatal-gatal. Serangga ini juga membawa parasit berbahaya yang bisa sangat mengacaukan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu digigit kissing bug, segera hubungi dokter ya. Japanese hornet atau tawon raksasa Jepang merupakan spesies tawon terbesar di dunia. Tawon ini punya pola garis berwarna kuning dan hitam. Ukuran dan bentuknya sangat khas, sehingga sangat gampang dibedakan dari tawon biasa dan lebah. Tawon raksasa Jepang jauh lebih besar dan lebih ramping. Tubuhnya juga lebih panjang dari lebah. Sesuai dengan namanya, tawon ini berhabitat di Jepang dan bisa membentuk koloni 700 ekor. Menurut para korban, sengatan tawon Jepang bisa menimbulkan efek menyakitkan seperti dipukul besi yang menyala-nyala. Kalau kamu lagi apes-apesnya tersengat lebah ini, segera hubungi dokter dan bersihkan sengatannya dengan air dingin sebagai pertolongan pertama. Laba-laba Black Widow termasuk serangga terganas di kerajaan hewan. Ukurannya cuma sebesar penjepit kertas dan di perutnya terdapat tanda khas berbentuk jam pasir merah. Serangga ini sering berkelana sendirian dan bisa ditemukan di rumah yang bersuhu hangat dan kering, khususnya di ruang bawah tanah atau garasi. Black Widow dianggap sebagai laba-laba paling berbisa di Amerika Utara. Racunnya 15 kali lebih kuat dari ular derik. Dan anehnya, gigitan Black Widow gak begitu menyakitkan. Malahan lebih mirip seperti tusukan jarum. Tapi efeknya itu loh, jangan ditanya lagi. Kalau kamu melihat Black Widow di sekitar rumahmu, sebaiknya jangan diusik ya. Karena hewan ini cuma akan menggigit kalau dia merasa terusik. Kalau kamu sampai tergigit, segera cari perawatan darurat. Para profesional kesehatan akan memberimu antibisa Black Widow yang bisa mengurangi gejalanya. Yellow Jacket juga termasuk serangga berbahaya. Spesies tawon ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Nama uniknya didapatkan dari pola khas berwarna kuning dan hitam di tubuhnya. Kuningnya juga bukan sembarangan kuning, karena lebih ngejreng dan mencolok dari tawon biasa. Yellow Jacket hidup dalam koloni besar dan membuat sarangnya di atas pohon, semak-semak, dan di bawah tanah. Kalau kamu melihat sarang Yellow Jacket, perlahan menjauh aja lah. Tetap hati-hati agar gerak-gerikmu nggak mengusik kawanannya.
Efek sengatan si Yellow Jacket ini bukan main sakitnya. Kebanyakan orang mengira kalau kalajengking berkerabat dengan kepiting dan krustasea lain. Padahal sebetulnya bukan, karena kalajengking termasuk arachnida. Artinya, hewan ini berkerabat dekat dengan laba-laba. Kalajengking biasanya berhabitat di tempat hangat dan kering seperti gurun dan lebih aktif di malam hari. Dia termasuk predator yang menyengat mangsanya saat itu juga. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengatannya memang mirip-mirip sengatan tawon, tapi efeknya lebih membahayakan. Setelah tersengat, si korban sulit bernafas dan detak jantungnya makin naik. Kalau kamu disengat kalajengking, segera bersihkan lukanya ya. Jangan lupa hubungi dokter yang bisa ngasih perawatan anti-bisa sengatannya. Ada sekitar 300 spesies semut api di seluruh dunia yang semuanya punya gigitan kuat. Semut ini membentuk koloni besar dan berwarna khas coklat muda kemerahan. Kebanyakan semut api ditemukan di Amerika Serikat dan mereka sangat suka dengan makanan. Makanya suka ngerecokin acara piknik kita. Gigitan semut api sangat gatal tapi nggak terlalu berbahaya. Untuk meredakan rasa gatal, siram aja bekas gigitannya dengan air dingin. Nanti juga akan hilang setelah semingguan. Tapi kalau efeknya lebih parah dari gatal-gatal, mending segera ke dokter deh. Lebah madu termasuk serangga kesayangan manusia karena menyerbuki bunga kita, menghasilkan madu yang bisa kita makan dan umumnya nggak mengganggu manusia. Lebah madu merupakan serangga sosial yang hidup dalam koloni besar. Tapi sengatannya bisa sangat membahayakan bagi sebagian orang, terutama para lansia. Kalau kamu tersengat lebah madu, segera buang sengatnya ya. Cuci bekas sengatan dengan sabun dan air. Lukamu akan sembuh setelah 1 minggu kok. Tapi kalau kondisimu malah lebih parah, segera hubungi dokter. Tarantula hawk bertubuh ramping dan panjang dengan sayap coklat karat dan antena kuning. Serangga ini lebih banyak ditemukan di hutan hujan di Asia, Amerika, dan Afrika. Cara hidupnya soliter dengan membuat liang di dalam tanah. Kalau kamu melihat tarantula hawk, sebaiknya menjauh ya. Serangga ini cuma akan menyerang saat terancam, tapi sengatannya termasuk paling menyakitkan. Bahkan bisa berlangsung selama 3-4 menit. Tapi setelah reda, si korban biasanya nggak perlu perawatan darurat karena ia akan segera sembuh dengan sendirinya. Nggak seperti tawon biasa, warrior wolves atau tawon prajurit nggak punya pola garis kuning. Seluruh tubuhnya hitam legam dan saking hitamnya sampai kelihatan biru. Wadidaw, ninja sakti. Ada juga yang menamakannya sebagai drumming wasp. Saat ada makhluk asing di dekatnya, tawon ini akan mengepakkan sayap secara ritmis, seperti penabuh drum dalam marching band. Tawon prajurit lebih menyukai tempat hangat dan bisa ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Selatan. Dari semua spesies tawon, warrior wasp punya sengatan yang paling menyakitkan. Sengatan ini nggak perlu ditangani dengan bantuan medis darurat dan akan sembuh dalam waktu seminggu. Kelabang raksasa Amazon berhabitat di semua tempat beriklim tropis di Amerika Selatan dan Karibia. Hewan berkulit khas merah ini termasuk spesies kelabang terbesar di dunia dan panjangnya bisa sampai 30 cm. Loh, kok cuma sepanjang 1 kaki? Padahal kan kakinya ada 100. Duh, ironis banget ya. Bisa kelabang raksasa ini memang membahayakan bagi serangga dan hewan kecil lain. Tapi bagi kita, enggak kok. Meski begitu, gigitannya tetap cenut-cenut dan menyebabkan sensasi terbakar. Kalau kamu tergigit hewan ini, gejalanya bisa berlangsung dari hitungan jam sampai berhari-hari. Kalau ternyata reaksinya lebih parah, kamu tahu kan harus ngapain? Segera hubungi dokter.